Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rojit Service. Jadi hari ini kami kedatangan pasien lagi. Ini lemparan dari doser sebelah yang katanya ada sebuah receiver ataupun receiver parabola merek Cavision yang katanya mata merah. Ini masih dibungkus. Jadi mari kita coba selidiki apa yang menjadi masalah di Cavision Bromo ini, yang katanya cuma nyala lampu merahnya saja. Jadi kita coba nyalakan dahulu. Ternyata lampu merah tapi berkedip, dan tidak ada pergerakan ataupun lampu akan nyala ataupun istilahnya nomor keluar. Jadi untuk Cavision Bromo ini kita harus tahu dahulu titik poin tegangan-tegangan mana saja yang akan kita bandingkan dengan yang normal, sehingga kita bisa mengetahui titik kerusakannya di mana. Seperti tegangan 12 volt masuk ke 5 volt, dikecilkan menjadi 3,3, dikecilkan lagi menjadi 1,8, 1,2 dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa menganalisa di mana kerusakannya. Oke, langsung saja kita bongkar dahulu. Jadi seperti ini bentuk receivernya, kita bongkar. Ini sudah saya buka bautnya dan penampakannya seperti ini. Jadi di sini kita akan mengenal dahulu sebelum mengukurnya. Jadi kalian jangan gegabah dan jangan keburu-buru. Jadi sebentar saya analisa dulu. Jadi kerusakannya itu kita harus tahu titik poin, terutama tegangan-tegangannya dan juga IC-nya. Jadi oke, saya terangkan dahulu lampunya di sini. Jadi pertama kali di sini ini ada soket untuk adaptor. Kalau yang kita dari sini sebelah di sini ada adaptor 12 volt. Kemudian dari 12 ini terbagi dua jalur. Yang satu dia menuju IC sinyal, yaitu S8036 yang di sini. Nah, di sini nanti ada tandanya lilitan yang di sebelah sini. Ini ada lilitan, nanti ini tegangannya harus 12 volt. Oke, jadi yang ini untuk sinyal. Kemudian untuk startnya ini dari 12 volt ini akan menuju, ini IC yang sangat kecil ini. Bentar, saya zoom dahulu. IC ini sebelum lilitan ini adalah IC S4789. Nah, ini kecil, nanti dia fungsinya akan merubah dari 12 yang dari adaptor ini menuju ini menjadi 5 volt. Jadi keluarannya ke lilitan ini 5 volt, seperti itu. Jadi nanti keluar dari lilitannya 5 volt. Setelah 5 volt nanti akan dikecilkan lagi di sini. Di sini ini menggunakan IC AMS 117. Dan ini yang 3,3 volt. Jadi untuk AMS 1117 ini ada dua jenis. Ada yang 3,3 dan ada yang 1,8 yang di sebelah sini. Jadi dari 5 volt itu nanti dipecah lagi 3,3 dan 1,8. Ini jenisnya sama, AMS 117. Nah, di sini sudah paham. Setelah menjadi 3,3 dan 1,8 nanti dikecilkan lagi. Nah, yang 1,8 ini akan menyuplai IC memori di sini. Jadi bisa dikategorikan nanti nyala. Nah, seperti ini. Jadi mempekerjakan ini. Jadi 1,8 nanti ini dikecilkan lagi di sini. Ini menggunakan IC S10B9NE. Ini agak susah IC-nya itu. Ini untuk mengecilkan tegangan juga. Tegangannya 1,2 volt ya. Nanti sampai dililitkan ini 1,2 dan akan menyuplai IC chroma yang besar ini. Jadi tegangannya ini 1,2. Nah, setelah ini selesai dan yang tadi yang pertama tadi yang dari 12 volt ini menuju IC ini, IC S8036 ini tercukupi 12 volt dan 1,2 nya masuk.
1,8-nya ada untuk memori, 3,3 voltnya ada, 5 voltnya ada, ya dipastikan test point tegangannya oke. Nah, nanti kalau ada kendala ya harus kita cari di mana tegangannya yang mengalami drop seperti itu. Jadi sekarang langsung saja coba kita ukur tegangan-tegangannya. Jadi ntar agak cari spot dulu yang bagus ini agar kelihatan angkanya. Nah, ini malah tidak kelihatan. Oke, jadi kita langsung saja colokkan adaptornya. Dan ini masih kedip-kedip merah seperti ini. Kalau sudah masih kedip-kedip merah nih, langsung saja kita ukur bagian mainnya untuk ini. Untuk kita pasang di sini saja, di bagian groundnya bisa kita jepitkan di situ. Dan di sini kita akan mengukur satu persatu tegangannya, terutama untuk tegangan yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini harus ada 5 volt di lilitan ini. Agak susah juga ya bikin video. Nah, di sini. Nah, itu cuman 2,1 dan mendul-mendul itu. Coba kita ukur dulu di 12 voltnya. 12 voltnya juga 5,6 dan delap-delup alias tidak stabil. Jadi kalau dari 12 voltnya saja sudah delap-delup, maka kita ya tidak bisa mengukur yang 5 volt, yang 3,3 dan yang 1,8 dan 1,2 karena di sini masih kacau. Jadi kalau dari adaptornya ini tetap masih delap-delup seperti ini, coba kita ukur di sini pasti juga delap-delup di bagian sinyal. Di sini ada lilitannya ini masih sama. Nah, jadi solusinya untuk mengaktifkan itu kita harus mencari dulu. Jadi sumbernya yang 12 voltnya ada dua. Jadi kerusakannya bisa di daerah sinyal karena drop jadinya kan, atau IC ini, IC S4789 ini mengalami kendala, jadi sehingga 12 voltnya ini drop. Tapi karena ini IC-nya kan sangat kecil, jadi kita fokus di bagian sinyal dahulu. Kita lepas dahulu yang jalur 12 volt yang dari sini. Ini ada yang 12 volt masuk ke sini, ini yang masuk ke lilitan ini kita open dulu. Nah, nanti apakah receivernya bisa kerja seperti itu. Jadi kita open dulu. Oke, selanjutnya kita akan mengopen. Jadi untuk mengopennya ini, bentar saya zoom dahulu. Hanya agak kabur ini. Bentar guys. Nah, ini jadi jalur 12 voltnya ini dari yang paling ujung ini ada semacam resistor ataupun resistor pius. Jadi ini saya lepas dahulu resistornya agar tegangan yang ke lilitan ini yang 12 volt tadi yang sudah drop itu kita copot dahulu. Nah, nanti bagaimana reaksinya. Jadi setelah saya lepas ini ternyata reaksinya lampunya ini standby alias nyala tetapi tidak berkedip lagi. Nah, ini sudah ada tanda-tanda, berarti kemungkinan trouble-nya di daerah sinyal. Tapi kenapa kok tidak bisa on? Harusnya sudah bisa on dan juga nomornya keluar ataupun timbul. Jadi ini kelihatannya ada dua versi kerusakan. Jadi setelah di sini on, kenapa tidak mau separ? Apa setelah di sini lampunya merah tapi tidak mau on? Jadi kita cek lagi seperti yang tadi. Jadi itu multitesternya. Jadi ini kita ukur ini harus 5 volt. Oke, itu sudah benar 5,1. Kemudian yang IC ini yang 3,3-nya, nah itu masuk juga 3,2. Kemudian di sini yang IC 1,8-nya di sini ada 1,8.
Kemudian yang di sini, yang di lilitan ini 1,2 ini. Oke, 1,1 volt, dan di sini otomatis tidak ada. Nah, 11. Jadi tegangannya semuanya ini tercukupi. Tapi kenapa tidak mau on, hanya lampu merah saja? Ya inilah yang kadang menjadi dilema bagi para teknisi. Jadi coba kita raba-raba di sini. Waduh, ini sudah panas ini. Nah, isinya ini untuk menggoreng telur sudah bisa ini, masak ini, hangat. Jadi yang kasusnya seperti ini, kami sebagai teknisi kadang nyerah. Kenapa? Karena harga receiver ini ya hanya sekitar 300 ribuan. Tetapi kerusakannya di IC chroma yang tentunya memerlukan pekerjaan tidak mudah dan juga onderdil yang sangat susah nyarinya. Jadi kalau sudah tegangannya itu semua tercukupi dan masih belum mau hidup, ya otomatis saya menyarankan beli baru sajalah untuk Capison ini. Jadi tidak semua Capison mata merah ataupun kedip-kedip itu bisa diservis. Jadi analisanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti, sehingga kita tidak gagal paham dalam